Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dilanjutkan hari ini setelah tim Basarnas gabungan berhasil mengidentifikasi titik objek yang diduga KMP Tunu yang karam di perairan Selat Bali. Kita tergabung dengan fotojurnalis CNN Indonesia Andreas Wicaksono. Halo, selamat siang Andreas. Andreas, bagaimanakah proses pencarian hari ini? Adakah kendala yang dihadapi oleh tim gabungan? Selamat siang, Freddy. Saya saat ini masih berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Untuk proses pencarian di hari keempat ini tetap diteruskan atau dilangsungkan oleh tim Basarnas. Dan salah satu hal penting yang dilakukan adalah dari unsur TNI AL atau Koarmada 2 adalah mulai akan menerjunkan ROV atau remotely operated underwater vehicle, yaitu seperti robot begitu ya, yang akan turun ke bawah dasar laut karena sebelumnya telah dilakukan scan sonar oleh beberapa kapal KRI untuk menentukan titik datum, yaitu titik di mana kapal mesin penumpang Tunu Pratama Jaya ini diperkirakan sudah karam begitu ya. Nah, titik datum ini bergeser dari last known position. Last known position itu adalah titik akhir di mana kapal ini tadinya tenggelam. Ini jaraknya sekitar 800-an meter dari titik last known position. Titik yang sekarang yang diperkirakan atau diyakini tempat di mana bangkai kapal Tunu Pratama Jaya ini karam itu dinamakan titik datum. Dan sekarang kemungkinan besar jika segalanya memungkinkan akan diterjunkan ROV tadi, alat untuk meninjau ke bawah laut. Dan ketika sudah dipastikan bahwa lokasi tersebut adalah tempat bangkai kapal Tunu Pratama Jaya, maka kapal lain akan berada di atasnya untuk sebagai tender untuk diikatkan tali ke bawah, gunanya untuk penerjun sebagai panduan sebagai panduan untuk para penyelam dari TNI AL atau dari Koarmada 2 untuk turun ke bawah, memeriksa, mengeksplorasi semua bagian dari bangkai kapal Tunu Pratama Jaya. Kemudian tali ini digunakan juga untuk naik ke atas. Tapi sebelum penyelam turun ke bawah, setelah dilakukan penyonaran itu kemarin, maka hari ini data-data dari sonar akan dikonversikan dulu, akan dikonvert dulu menjadi imaji yang lebih memudahkan untuk dilihat. Jadi imaji seperti gambar foto begitu ya, akan dikonversikan begitu, kemudian akan didiskusikan, dievaluasi oleh para tim rescue untuk selanjutnya ditentukan kapan ROV akan turun. Setelah ROV turun, kemudian selanjutnya akan ditugaskan para penyelam untuk turun ke bawah. Nah, turunnya personil penyelam ke bawah ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan data saja, tapi juga harus melihat kondisi cuaca atau kondisi alam, terutama adalah arus air, baik itu di permukaan, di tengah maupun di bawah. Jadi tidak bisa serta-merta karena para penyelam sudah standby, lalu diterjunkan para personel penyelam. Ini dikhawatirkan akan membuat keselamatan para penyelam nanti terancam. Tadi pagi sempat diberikan santunan kepada keluarga korban meninggal, 6 keluarga korban meninggal oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sebuah ruangan yang acaranya dilakukan secara tertutup. Setelah itu Wakil Presiden Gibran menuju ke posko Basarnas untuk mendapat penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan apa yang sedang dilakukan oleh tim rescue. Setelah itu selama sekitar 1 jam kegiatan pagi ini, Wakil Presiden meninggalkan lokasi pelabuhan. 6 korban meninggal ini semuanya, Freddy, tidak ada dalam manifest. Setelah saya mengkonfirmasi kepada pihak Jasa Raharja, mereka tetap memberikan santunan itu, 1 orang
meninggal sebesar 50 juta rupiah diberikan atas dasar rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa mereka, para korban ini, para ahli waris korban berhak mendapat santunan itu. Freddy. Baik Andreas, ternyata untuk proses pencarian ini masih terus dilanjutkan dan tentunya kita harapkan proses pencarian berjalan lancar dan juga maksimal. Tadi juga sempat disinggung pemberian santunan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih atas laporan Anda Andreas Wicaksono, fotojurnalis CNN Indonesia. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.